Halo, perkenalkan nama saya Windy Delia Orvala dengan NIM 67 2023-220, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika dari kelas Kewarganegaraan F. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban mulai dari definisi, landasan hukum dalam UUD hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami pengertian dari hak dan kewajiban. Yang pertama, definisi hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Misalnya, hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas kebebasan beragama. Yang kedua, definisi kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara moral maupun hukum. Contohnya adalah kewajiban membayar pajak, kewajiban mematuhi hukum, dan kewajiban menghormati hak orang lain. Yang ketiga, kaitan hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat. Kita memperoleh hak ketika kewajiban kita terlaksana. Sebaliknya, kita melaksanakan kewajiban agar hak orang lain juga dapat terpenuhi. Contohnya, misalnya, kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, namun kita juga berkewajiban menaati peraturan sekolah. Dengan demikian, hak dan kewajiban saling mendukung. Slide selanjutnya, itu kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak warga negara. UUD 1945 terutama pada pasal 28A hingga 28J menjamin berbagai hak warga negara seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan persamaan di depan hukum. Contohnya, setiap warga negara bebas memilih agama tanpa paksaan. Hal ini dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kewajiban warga negara itu terletak pada pasal 27 hingga 30 yang mengatur kewajiban warga negara seperti membayar pajak, membela negara, dan menaati hukum. Contoh, kewajiban membayar pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Keselarasannya yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Hak dan kewajiban warga negara harus diterapkan secara seimbang. Jika hanya salah satu yang dijalankan, maka akan terjadi ketimpangan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan hak negara. Hak negara itu negara memiliki hak untuk mendapatkan kesetiaan dari warga negara terhadap konstitusi UUD 1945, menuntut warga negara untuk membayar pajak dan menerima pengabdian warga dalam upaya pertahanan keamanan. Contohnya, misalnya warga negara diwajibkan mengikuti wajib militer jika negara sedang dalam keadaan darurat. Lalu, penegakan hukum. Negara juga memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada warga negara yang melanggar hukum. Contohnya adalah penindakan terhadap pelaku kriminal untuk menjaga ketertiban masyarakat. Slide selanjutnya yaitu kewajiban negara. Kewajiban negara itu sebagai bentuk tanggung jawab, negara wajib melindungi seluruh bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjamin kebebasan beragama. Contoh pelaksanaannya yaitu pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, membangun rumah sakit, dan memberikan subsidi kebutuhan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, tanggung jawab negara itu tanpa pelaksanaan kewajiban ini, hak warga negara seperti mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan tidak akan terpenuhi. Slide selanjutnya itu hak warga negara. Hak-hak utamanya itu hak warga negara meliputi perlindungan hukum, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, kebebasan beragama, berpendapat, serta berserikat dan berkumpul. Contoh, misalnya,
Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan pendidikan mereka. Selain itu, warga juga bebas menyampaikan pendapat selama tidak melanggar hukum. Lalu hubungan dengan kewajiban itu, hak ini harus diimbangi dengan kewajiban menaati hukum dan menggunakan hak orang lain. Slide selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara antara lain menaati hukum, membela negara, membayar pajak, menghormati hak asasi manusia orang lain, dan ikut serta dalam pertahanan negara. Contoh, warga negara wajib membayar pajak yang akan digunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur jalan, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain seperti tidak mengganggu kebebasan beragama dari agama orang lain. Slide selanjutnya yaitu sinergi hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan harmonis. Jika negara memenuhi kewajiban, maka warga negara dapat menikmati haknya. Dan jika warga negara menjalankan kewajibannya, negara dapat berfungsi dengan baik. Contoh, jika negara memberikan pendidikan gratis, warga negara harus memanfaatkannya dengan belajar secara sungguh-sungguh. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang cerdas dan produktif. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu contoh penerapan di lingkungan keluarga. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, namun anak juga berkewajiban membantu pekerjaan rumah, seperti membersihkan kamar atau mencuci piring. Lalu di lingkungan sekolah, yaitu siswa memiliki hak untuk belajar di sekolah, tetapi juga wajib menaati peraturan seperti disiplin waktu dan tidak merusak fasilitas. Contoh yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Setiap warga memiliki hak atas keamanan, tetapi juga harus menjaga ketertiban bersama, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan atau mengikuti ronda malam. Demikian penjelasan saya mengenai hak dan kewajiban. Sekian, terima kasih.